Save sampah organik itu sebanyak 100 kilo lebih Oke. dan yang anorganik itu lebih dari Terus 205 kilo. maaf, yang organik ditaruh di mana Nah, akhirnya? itu dia poinnya. Nah, Jadi kemarin alhamdulillah ini nggak bawa burung hantu kan ini? Nggak bawa unik kok, bawa garaga. Panji Nggak petualang malah. ngomong soalnya. Ya coba biar ngomong. Baik, jadi ketika di program kita sebelumnya Oke. kami berkolaborasi dengan Innofarm, itu Ini kan. sebuah perusahaan peternakan. Masuk, Jadi dari sampah organik kemudian jelas. dikelola. Oh, oke. Kemudian fagot itu akan digunakan di peternakan tersebut. Oh, ush, keren. Keren ya? Kemudian Keren. untuk sampah Mm-mm. anorganiknya itu sendiri Oke. kita bekerja sama dengan cleaning service. Ya, Oke. jadi 30% nanti hasilnya ke aksi, Aksi. kemudian sisanya kita sedekahkan ke cleaning service. Oh, iya, oke. Ya. Oh, oke. Karena Ramadan ya. Oke. Biasanya memang kalau misalnya ke akhirnya ke apa ya bahasanya ke uang kas ya, uang kas aksi itu digunakan untuk apa lagi? Misalnya kayak buat nyewa pickup atau buat nyewa apa gitu loh, maksudnya biar teman-teman akhirnya tahu oh ikutan nih gitu loh. langsung transparansi dana gini ya. Lah iya Berasa- dong, harus jelas. Berasa diaudit. Aksinya harus jelas di awal. Iya, nanti yang 30% itu betul masuk ke kasnya aksi dan nanti akan dipakai untuk program lingkungan ke depannya. Karena memang Oke, sejauh ini mantap. kami masih mandiri. Jadi dari Mantap. kampus sendiri pun belum ada bantuan dana. Mantap, Jadi kami tuh masih mendanai semua kegiatan lingkungan kami itu mantap. masih dari uang Secara saku sendiri, mandiri. gitu. Oke, ya. jadi maksudnya pengolahannya yang dipilah beberapa yang kayak kertas botol itu kan masih bisa dijual mungkin ya. Betul. Itu yang akhirnya jadi uang kas dan digunakan untuk program kegiatan lagi. Betul Mantap. sekali. Mantap. Tepuk tangan dong, boleh dong. Buat teman-teman aksi, mantap banget. Terus apa lagi? Mungkin ya kami mau reminder lagi aja sih kalau misalnya nanti teman-teman yang jajan dimanapun dari ujung ini barat bukan? Saya bukan orang Jogja jadi Utara. Oke, Ya. utara dan selatan dari ujung ke ujung gitu. Nanti kami sudah sediakan wadah-wadah sampah dan juga tagnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada tag tulisan kardus atau kertas, berarti yang boleh masuk ke wadah itu hanya kardus atau kertas. Oke. Itu juga nanti sisa makanan organik dan juga plastik gitu. Ya mungkin kami mau remind itu aja. Sama kami tuh punya tagline yang harapannya mungkin bisa dibantu ya sama teman-teman Oke, gitu. boleh. Apa Boleh itu? kan ya? Oke. Boleh. Jadi kalau kami bilang aksi UMY, teman-teman jawab hidup bersama, jaga bumi pun sama-sama. Oke, Gitu ya. siap yuk. Bisa ya? Sama, jaga bumi pun Sama-sama. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Aksi hijau UMY, Hidup bersama, jaga bumi pun sama-sama. Terima kasih banyak. Teman-teman aksi. Teman-teman aksi, terima kasih banyak ya. Sukses pokoknya ya. Terima kasih banyak. Untuk Ada hari ini Instagram dan nggak? Instagramnya? Ada, follow. Apa Instagramnya? Instagramnya aksi AKSHI.UMY. Oke. Di situ kalau ada laporan kegiatan kami, boleh dikritisi, boleh juga Mantap. dikasih saran. Mantap. Mantap. Aku Oke. suka banget ini. Terima kasih teman-teman aksi UMY. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, wih. Jangan ya. Wih, keren banget anak muda ya. Oh ya. Kayak kita Bisa zaman loh. dulu kan juga gitu. Keren. Ngapain? Milah-milah sampah. Dewi Fashion Show dari SMA 3 sampai sana. Wih, ini kita sudah menunggu prosesi Kumandang Riang Kota Baru Ceria. Oke. Wah, ini adalah merupakan prosesi pawai boyongan yang menandai adanya ruang berpeluang juga baru bernama Kota Baru Ceria yang mewadahi berbagai kepentingan seperti ruang ekspresi bagi insan seni dan kreatif, instalasi produk kreatif dan juga kuliner, ya. Dan ruang bertemunya para stakeholder di mana keceriaan ini juga teriangnya dimulai kumandang seri dengan alunan. Oke, sahabat Sonora saat lagi akan teman-temannya. simak Oke, bersama Martin jalan ya, langsung Kota Baru dari Ceria, persembahan dari Universitas Dinas Atmajaya. Pariwisata dan Pemerintah Yogyakarta, dan Kota juga ada teman-teman Yogyakarta. komunitas Bawah Skor dan dan Viantari Modeling School. mantan. Wah, nonton kita Pak depan pokoknya ya. Kamu juga dulu les itu kan? Ya. Ini sudah mulai, Wi, udah mulai dari dosen kayaknya. Jawaban ya. Sampai sini ya lompat kepla itu loh. Ya, udah mulai dari SMA 3 nih udah menuju ke sini. Benar. Nanti Udah kita sambut terdengar belum nih? bersama-sama. Udah mulai terdengar alunan marching bandnya Yap. dari Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Disambut juga oleh teman-teman aksi ya di depan ya. Wah, ini mantap nih. Kita mau ngucapin terima kasih dulu, Ovi. Siap. Ya, terima kasih juga untuk hari ini yang sudah mendukung event Kota Baru Ceria hari ini Sabtu 27 April 2024. Terima kasih kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Kemantren Gondokusuman. dan juga terima kasih kepada Kelurahan Kota Baru, Polsek Gondokusuman, Koramil Gondokusuman, Pok Darwis Kota Baru. Terima kasih kami sampaikan untuk LPMK, Linmas, Pengurus Kampung, RT RW, Masyarakat Kota Baru, UMKM pendukung, dan Aksi Hijau UMYW. Ya. Kita sudah mendengar gemuruh. Wah, gemuruh marching band dan juga pawai di Betul. Kota Baru Ceria. Komandang Riang Kota Baru Ceria. Wow. Ya Dewi, kita sudah bersama rombongan pawai. Betul, dari Marching Band Universitas Atmajaya, kemudian juga komunitas bawah skor dan Hiari. Yap. Modeling Siatali, Modeling School. Oke. Dan langsung aja Wi, kita haturkan untuk bisa bersenang bersama-sama dengan kita. Boleh? Berkenan Bapak PJ Wali Kota Yogyakarta, Bapak Sigi Raharjo, dan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Bapak Wahyu Hendrat Moko untuk ke panggung. Berkenan Bapak PJ Wali Kota Bapak Sigi Raharjo SHMED memberikan sambutan sekaligus membuka Kota Baru Ceria. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya, rekan-rekan kreatif, rekan-rekan anak muda semuanya. Apa kabar? Sehat? Bahagia? Tepuk tangannya mana kalau bahagia? Nah, ini baru. Sore ini Kota Baru semakin meriah sekali dengan hadirnya beberapa tenan-tenan kreatif dan tentunya masyarakat Kota Jogja yang ingin mendapatkan inspirasi baru untuk produk-produk kreatif yang ada di Kota Yogyakarta. Saya mengapresiasi kegiatan ini, Kota Baru Kreatif ini, karena bisa menumbuhkan jiwa inovasi dan kreativitas anak-anak muda kita. Dan ini adalah muara, salah satu muara dari ekonomi kreatif yang terdiri dari 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif itu sendiri. Semoga Kota Baru akan menjadi ruang di mana ketemunya orang-orang kreatif. Kota Baru menjadi wadah atau wahana bertemunya antara produk kreatif dengan yang akan memberikan apresiasi terhadap produk kreatif. Kota Baru menjadi magnet tersendiri bagi sektor pariwisata dan saya yakin Kota Baru akan semakin lebih mempesona lagi. Saya ada satu pantun buat menyemangati kita semuanya. Baju baru, kancingnya 5. Cakep. Motif keren, karya kreatif Jogja. Cakep. Kota Baru makin mempesona. Cakep. Semara event Kota Baru ceria. Selamat menikmati sore hari ini Kota Baru yang ceria, Kota Baru yang kreatif, Kota Baru yang ngangeni, Kota Baru yang nanti akan menjadi destinasi wisata barunya Kota Yogyakarta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Kota Baru ceria menjadi event kreatif ini saya nyatakan dimulai secara resmi. Yeah. Oke, terima kasih.
Buat tepuk tangan yang ceria untuk Kota Baru Ceria. Berkenan untuk berfoto bersama dulu Pak Singgi, Pak Wahyu dan Yap. para jajarannya beserta teman-teman dari Viantari Modeling School dan juga teman-teman dari Marching Yap. Band Universitas Biar Atmajaya. foto dulu seperti teman-teman yang lain, ya boleh berfoto dulu. Jangan lupa acara ini Ovik disiarkan secara langsung oleh Betul. Sonora FM 97,4 FM. Betul sekali, Sonora FM Yogyakarta, depan kita. Mas Benny, hai. Oh, Kota Baru Oke, Ceria. Video bareng-bareng. ya. Video ya, ya. Mbak. Oke, siap. 1, 2, 3. Kota Baru Ceria. Yeay. Oke. Terima kasih, Pak Bapak. Singgi. Terima kasih Pak Wahyu. Berkenan untuk mengunjungi Siap. yang ada di Boulevard ya Pak Singgi dan Pak Wahyu. Pak ketemu lagi Pak. Monggo Bapak, kita Monggo. menuju ke Boulevard karena ada beberapa teman-teman UMKM juga yang keren-keren, Benar. yang kreatif-kreatif, didampingi oleh Para jajarannya. para jajarannya. Monggo silakan Bapak untuk berkenan berkunjung. Jadi boleh foto dulu, boleh Oh, kita mau sini. foto. Boleh. Oke. Ini sayang. Agak ke tengah kali ya, merapat ke tengah atau formasi. Oke, Formasi, ya. ayo. Adik-adik dari Viantari Modeling School. School. Adik sayang, halo sayang yang kecil. Ya, yang depan ini nih. Kita harus ikut pose. Yang ini tuh tadi begini pose. Oh iya ya. Kita bisa Oke, kayaknya. Bisa coba, nih di coba. belakang. Kalau pinggulnya belum patah belum. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih sayang. Oh, Oke. belum masih mau foto kok. Boleh. Boleh dah, terima Oke kasih. ya. Teman-teman marching Oke. band juga terima kasih ya. Teman-teman Marching Band Atmajaya, terima kasih. Yap. Waduh. Dan kita juga bisa manggil Ah. teman-teman bawa skor. Oh, mana Mana nih? teman-teman bawa Teman-teman skor? bawa skor nih. Kita ngobrol lagi ya sama Ngobrol teman-teman bawa lagi sama skor. teman-teman bawa skor nih. Katanya mau langsung jalan kah? Oh, langsung jalan kah? Oke, teman-teman bawa skor. Kalau masih ada di Oke. sekitar panggung kita ngobrol Mungkin dulu. ada perwakilannya teman-teman bawa skor. Ya. Teman-teman bawa skor perwakilannya mungkin boleh. Oh, udah pada nyicipin makanan kok, Fik. Iya. Mana ada? Satu orang? Boleh? Oh, nanti juga bawa skor. boleh. Ya. Seru sekali nih pastinya. Dan mungkin ini sekarang Bapak Singgi dan Pak Wahyu sedang Ya. mengunjungi tenan ya di Betul. halaman Dispar atau Betul. mungkin udah ada di Boulevard Yap. ya. Ada Boleh. banyak, pokoknya nanti kita juga akan datangin satu-satu ya, Ovik. Ada di Benar. halaman Dispar, ada di Benar. juga ada di Perpustakaan Kota Yogyakarta. Jangan kemana-mana karena nanti malam juga kita punya band-band yang keren-keren juga yang akan Jangan menghibur. Benar, ada DJ. Ada band. Nah, bandnya apa aja coba sebut. Ovik paling apa yang terakhir? Yang terakhir ada apa? Selain ada selera rakyat musik. Waduh, ada Wah. DJ-nya juga. Kita bisa berjoget bersama. Benar. Nanti kita juga ada DJ, namanya DJ Kunting ya? Ya betul. Aduh. VJ. Oh, VJ. Itu performing art. Oh, performing art. performing art. Baik. Mana teman-teman bawa skor atau Gaby lah, Gaby mana Gaby? Gap, Kakak Gaby, mana kita mau ngobrol dulu. Gaby? Lagi tengah-tengah makan di ayam bakar Mama Muda kok. Mana Gaby? Nanti kita ngobrol sama Mas Ben juga Gaby, ya. sini. Hadi, Sini Kakak Gaby, Gaby. sini. Lagi anjang sana kok yo. Sini Gaby. Kita ngobrol di bawah aja, Ovik. Boleh nggak? yuk, boleh Oke, yuk. kita ke bawah ya. Lebih Ini mendekat. juga ini salah satu teman-teman bawa skor. Oke. Dia ini juga semangat banget untuk Loh. sini Sini dulu Kakak Gaby. untuk persepak bolaan Yogyakarta. Sini Kakak Gaby. Boleh Kakak. Sini. Mas kok aku sih? Lah yang paling eye catching kok. Iya. Itu loh teman-teman tuh Oh, banyak apa loh. lagi sibuk. Foto loh, Oke, aku oke. nggak ikut foto. Gaby, Fotonya sama-sama di sini nanti. ini teman-teman bawa skor ini apa sih sebenarnya? Ya, coba Aduh. dikasih tahu Kak Gaby. Aku banget Iki. Iya, cepat. Kayaknya butuh Mas Dimas sih. Udah, cepat. Mas Dimas, aduh Mana? aku ditinggal. Mas, ini loh ditanyain yang dicegat aku Dimas. coba. Mas aku kan ini Dijelaskan Dimas, pada Mas kami. Dimas yang Oke. tahu Sini, tentang oke. bawa skor nih. Nih, Mas Dimas. Apa ya tadi? Wah, Mas Dimas tolong. Oh iya. Oh, Webcam kita agak sini, sayang. Agak sini. Kita langsung siap di sini, enggak mau. Ini Tetap. webcamnya disediakan langsung Agak oleh sini. Sonora FM TV.
Mas Dimas, Mas, coba teman-teman jelaskan Jawa kepada skornya kami. apa sih Mas sebenarnya Ya, Mas? itu. Ya, oke. Pertama bahwa skor ini adalah satu produk kreatif gitu aku coba. Oke. Kami awalnya bermula dari merchandise, Oke. tapi karena basic media ada gitu, jadi kita mengembangkan media. Jadi Oke. ada podcast, ada sekarang kita lagi ada tour titik putih ini kayak kayak jalan-jalan yang kan sering ada di Instagram, jalan-jalan keliling kampung gitu ya. Tapi ini kita padukan dengan karena kita anak-anak PSIM, sejarah PSIM itu sendiri. Jadi ngurangin tempat-tempat yang bersejarah Yes, bagi benar banget. PSM. Nah, Oke. Sejarah PSIM itu kan ada macam-macam. Nah. Stadionnya, Stadionnya, terus ada rumah pemain. kantornya, rumah pemain, rumah pengurus, sejarah-sejarahnya ya. gitu ya. Latihannya di mana? Ya, gitu. Jadi karena Sepatunya Mas ini di mana gitu. benda-benda memorabilia ada kan? gitu. Jadi ketika ditawarin Kota Baru Ceria, Nah, kita langsung mencoba mengaplikasikan apa yang bisa kita ambil atau kita bisa elaborasi dengan teman-teman atau publik di Kota Baru Ceria. Jadi kita bikin tur titik putih ini ke rumah pemain sama ke Kridosono. Wih, Jadi teman-teman bisa gabung dengan mantap. sana. jadi Ini lagi mau jalan ya? Iya, Lagi kita mau jalan. Oke. Jadi bisa Jadi Ini di ngapain, luar ini Kota Baru ngapain? ini ada rumah pemain ya Mas ya? ada rumah. Apa itu Mas? Ini nama rumahnya Rumah Pak Gancis, rumah Oke. siswa di Gancis. Kenal banget siswa di Gancis. Oke, iya. nanti kita belajar lagi ya. Iya, jadi Pak Gancis ini dulu apa ya? Figur yang populer di era 80-an, 90-an. Oke. Jadi Pak, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Gancis tentang ini bawa jersinya juga nih. Jadi Oh, jersey-nya. Kita buka Ovi. Wow. Gokil. Ini jersey. Wah. Ini jersey tahun 95 gitu ya, 94 95. Oh. Nah, ini Kiper ya, kiper ya. Ya, kiper dipakai Nomor Pak satu. Gancis. Nah, jadi ini juga medium untuk ngobrol dengan pemain gitu. Wah. Gitu. Jadi Pak Gancis pakai kostum ini film ini. membela PSIM ya. Ya, Wow, keren. Sumpah. gitu. Keren. Oke. Jadi booth kita ada di bawah skor sana. Ini kita akan buka setelah kita tour dari keliling-keliling. Keliling dulu. Oke. Terus ini apa nih katanya nih? Ambilin sampah. Jadi kita Oh, ambil gitu. sampah botol plastik aja. Botol plastik Iya, aja. karena sampah botol plastik ini secara nilai ekonomi ada kan. Oke. Jadi kita akan salurkan dengan bank sampah yang ada kalau yang kemarin kita karena di kota gede kita bersinergi dengan bank sampah di sana. Kalau di sini Oke. kita masih mencoba cari tapi teman-teman supporter sudah dapat bank sampah di sekitar sini. Oh, Gitu. oke. Jadi Mantap sinergi nih. dengan masyarakat. Jadi Oke. nggak cuman supporter tuh wah ini kekerasan anak enggak ya. enggak dong. Kita buktikan ya. Itu dia stigma yang lagi coba kita apa namanya? Dihilangkan ya. Betul, Ya, mantap. aku sudah di kode Oke, jadi siap, bisa siap, kontak. monggo. Siap, Oke. siap. Selamat Oke. bertugas teman-teman. Thank you. Sukses selalu Sampai ketemu lagi. buat Gawaskar. Oke, thank you Mas Dimas. Makasih, Terima kasih sekali. Wah, seneng banget ya ketemu legenda, Yoi. legend PSIM Yogyakarta. Jersey-nya si ono loh. Pasti bagus Ngeri ya. banget, Dulu dipakai di pertandingan yang mana aja ya. Betul. Waduh. Ngeri. Ya, ini menarik sekali. Dan Tapi- jangan lupa, Tapi mereka juga amat sangat positif akhirnya juga nggak cuman isu tentang sepak bola, Wi. betul, tapi Iya kan? concern juga dengan sejarah. Itu Betul. jalan-jalan titik putih tadi. Betul. Kemudian juga concern dengan sampah, terutama Betul. yang botol plastik gitu ya. Betul. Ini sama banget dengan visi misinya Sonora FM Jogja nih. Apa? Peduli dengan sejarah. Ini mau sejarawan masih di Wih, Mas Benny itu mengalami sejarah kota Yogyakarta. Dari tahun berapa Mas? Mas Benny ini sejarahnya kota Jogja ya. Sini tawahannya. Biasanya kan aku tidak talk show nih kowe. Gitu. Afik, Apa Wi? sambil mengunjungi UMKM Oh. yang ada di halaman Dinas Pariwisata, ada di Boulevard, ada di Perpustakaan Kota Yogyakarta. Kita tuh mau dihibur musik. Oh, Afik. oke, asik. Nih Mantap. teman-teman mau hibur kita lagi dengan 35 album ya. Tuh, 35. Banyak betul. Sini dong. Sini kamu dong. Di mana? Jadi, kenalan dulu kita, bro. Wes. Udah nggak di Cowboy Junior, bro? Mana? Udah nggak di Cowboy Cowboy Junior. Oh enggak Kiki. kok. Sekarang tuh TikToker. Kiki kan ya? Kiki Cowboy Junior. Bukan. Namanya siapa? Aku Sakti. Sakti. Evan berarti. Bukan.
Enggak, Sakti ini teman-teman dari mana sih sebenarnya gitu? Ini Bang, sebenarnya Jangan dibelakangin dong, Ada udah. aku. Ini aja. Ya. ini sebenarnya kita band SMA tapi dari sekolah macam-macam. Oh, wih. Sama mana? Mana? Aku dari SMA Muhammadiyah 1. Boleh teman-temannya mana aja, kenalin. Itu ada Ifat, Drummer dari SMA Muhammadiyah 1. MUI juga. Ya, Kemudian gitarisnya gitarisnya Fasa dari Bob Kris 1. Bosa. Bosa Oke, satu. yang satu lagi Terus ini kuliah ini Gitaris 2. dari dari UMY kuliah. Oh, udah kuliah. Oh. UMY. Ya, UMY. Muhammadiyah. Oh, ya itu sama teman-teman aksi tadi. Satu kampus. Terus ini Muhi juga. Basisnya? Zahir namanya. Oke, dari Muhi. Muhi juga. Oke, berarti anak Jogja. Tapi Siap. lulus SMA apa masih SMA? Tahun ini lulus. Wih. Lagi ngejar SPD. Pakai SPD ya. Namanya adalah bandnya Itu teman-teman before time. Oh, Apa sih sebelum artinya kok waktunya. before time itu gimana? Yang milih namanya ini. Ya, kamu vokalisnya harusnya nggak tahu. Soalnya latihannya baru semalam. Oh, before banget. Before time. Before time banget. Ya. Baiklah. Oke, langsung aja silakan Oke. teman-teman before time. Monggo. Kita berikan sambutan kepada untuk teman-teman Before time. terkait dengan agraria. Betul. Alih fungsi lahan besar-besaran. Persis. Ya. Nah, persoalan ini itu tuh saya dapati ketika misalnya saya membantu warga terdampak di barat sana Ya. akibat landasan pacu itu. Oke. Ada lagi yang di Gunung Kidul pembabatan Bukit Kars habis-habisan untuk resort, Pariwisata. ya Ya. gitu-gitu dan lain sebagainya lah. Ya. Nah, saya merasa pertanian itu dikorbankan. Ya. Kalau ada orang teriak bahwa kalau ini dibangun nanti kalian makan apa, prinsipnya itu benar. Hmm. Yang bikin nggak benar kan sumber pertaniannya ada banyak, Ya. tapi itu benar. Hmm. Nah, saya ngelihat gestur saya ngambil dari petani untuk dapur umum ini, saya merasa ini gimana supaya yang tahu bukan hanya saya. Ya. Roadmap-nya ini supaya semua orang tahu. Ya. Gitu. Bahkan nggak hanya di Jogja, mungkin di mana-mana kita Ya. bisa bertukar pikiran tentang roadmap seperti ini. Oke. Ya, ya. Nah, sejak saat itu saya kemudian bikin logo. Oke. Logo panen apa hari ini? Saya bikin blog Oh, blog WordPress. WordPress. Saya bikin e-katalog, Katalog. jadi template desain gitu. Ya. Kan saya basicnya desainer grafis sama seniman kontemporer gitu. Oke. Nah itu, sehingga kemudian saya membawa ide panen apa hari ini itu, satu, mempromosikan hasil panen, dua, menginformasikan aktivitas seputar pertaniannya. Oke. Karena seringkali gini, kita merasa di desa itu baik-baik saja, Betul. ya kan? Ya. Karena apa? Karena kita gampang nyari cabai di dekat rumah, Hmm. gampang beli bawang di Superindo. Gitu. Ya. Tapi apakah kita tahu apa yang terjadi di lokasi-lokasi itu? Gitu. Di pesisir pantai selatan misalnya Nah. kan gitu. Ketika di sana terjadi sesuatu, terus ada panggilan solidaritas, ada publikasi mengenai satu persoalan itu, dan kita nggak terkait dengan itu, Ya. maka itu ada persoalan. Ini antenanya itu, Ya. ya kan? Antenanya nyambung ke sana. Bagaimana relasi ini dibangun? Ya. Bagaimana pembangunan relasi ini dilakukan sejak dari dini, Ya. bukan pada saat konflik meruncing. Ya. Betul. Betul. Caranya, kalau saya loh ya, Ya. dengan panen apa hari ini. Oke. Makanya kalau kita ngelihat panen apa hari ini, tidak banyak konflik di sini. Karena Iya. ini justru dilakukan jauh hari sebelum
Sebelum konflik itu muncul. Ada. Iya, Gitu. betul. Makanya kalau melihat representasi panen apa hari ini, yang bagus-bagus. Iya, Pengolahan ini itu itu. Nggak ada konflik. iya, iya. Tapi justru ini, sejak dari dini, Iya, ibaratnya daripada ngasih tahu orang yang korupsi, iya. ya kan? Bagaimana kalau dari TK itu udah ada pembelajaran tentang korupsi? Iya, iya. Sejak sebelum dia berpikir korupsi gitu. Betul. Kan gitu. Upaya preventif ya, Mas. Ya, mitigasinya di situ. Iya. Nah, itu kan saya sempat lihat di webnya, Mas. Itu kan ada katalog panen apa hari ini itu per pekan ya, Mas ya, sepertinya ya itu. Itu apakah itu kemudian bagian dari cara mendistribusikan atau itu sebenarnya cuman atau sarana utama dari panen hari ini itu untuk mendistribusikan barang atau hasil panen? Awalnya distribusi e-katalog itu dilakukan seminggu sekali. Oh, seminggu sekali, oke. Karena pada saat itu persis kita nggak boleh keluar rumah. Iya. Masuk kampung aja di blokade, Iya. ya kan? Iya. Nah sehingga saya pikir, wah ini nggak bisa kayak gini. Iya. Kalau saya mungkin punya akses ke petani, Iya. tapi tetangga saya bagaimana kan gitu. Oke. Makanya kemudian saya bikin e-katalog. Setiap hari Rabu saya keluarkan e-katalognya, tak share IG, Facebook, WhatsApp, Ya. segala macam. Nunggu 2 hari sampai hari Sabtu lah. Dari Rabu sampai Sabtu close order. Itu mungkin juga karena kita, Mas. Iya. Dia nengok ke kita. Iya, kan. nengok ke kita. Jadinya dia nabrak. Sorry ya. Nah, Close order hari Sabtu. Sabtu udah close order kan, listnya kan ada. Kemudian saya ke Kulon Progo. Oke. Saya ke kelompok ke petani yang kebetulan warga-warga yang dulu tergusur oleh bandara itu awalnya. Oke, iya, iya. Jadi itu ya kami itu sudah seperti keluarga saja. Ya, berarti sebenarnya yang lahan-lahan pinggir pasir pantai itu sekarang juga masih ada yang ini ya Mas ya, menjalani profesi petani ya, karena kan ada juga sebagian besar kan yang alih profesi Banyak Mas. beli mobil, Sebenarnya enggak. jadi driver gitu-gitu. Sebenarnya itu tuh impact kecil dari bandara. Oke. Sebenarnya lah, tapi sebagian besar itu masih konsisten. Oh, masih konsisten ya? Karena apa? Itu hajat hidup. Iya. Itu bukan lagi profesi sederhana gitu. Hmm. Itu hajat hidup yang memang dilakukan sebagai identitas gitu. Hmm. Kalau jenengan ke Pantai Trisik, Hmm. terus sebelum ke pantai, ya ke kanan ke kiri lah, Ya. masuk-masuk gang gitu, jenengan akan melihat sejauh mata memandang itu pertanian, Mas. Oke. Ya, silakan. Ya. Terus itu ya Mas, sejauh mata memandang itu logikanya seperti perumahan kapling-kapling. Hmm. Tapi itu pertanian. Oke. Dan kaplingnya nggak hanya 200 meter loh ya, bisa 2 hektar. Oh ya. Jadi begitu kamu masuk gitu, terus belok kanan gini, itu nanti blok 1 punya Pak siapa, blok 2 punya Pak siapa. Hmm. Dan itu tanamannya beda-beda. Oke. Dan itu akses truk masuk Mas. Oke. Itu udah disiapkan segala macam sama paguyuban-paguyuban yang ada di situ gitu. Ya. Bahkan petani itu sebenarnya itu tidak perlu membuat promosi. Ya. Karena mereka sudah punya jalur distribusi. Ya. Ada 3 jalur distribusi. 1 melalui pengepul. Ya. Jadi setiap sore itu ada yang nganter secara mandiri, ada yang ngambilin terus diantar ke situ, Ya. ke pengepul. Pengepul ini mendistribusikan hasil tani meskipun dari Kulon Progo ya, tapi sampai pasar induk ke Jakarta, Oke. ke Surabaya gitu. Jauh Mas. Ya, ya. Ah, Komoditasnya apa aja Mas kalau ya yang banyak. di daerah situ? Oh. Sebutkan saja kecuali yang harus ditanam di area dingin, nggak bisa. Oke, sayur mayur berarti. Semuanya juga. ada. Oke, oke. Terus
jalur kedua adalah Tengkulak. Oke, Tengkulak ya. Sebenarnya ya, Tengkulak ini itu kalau bagi saya itu salah satu jalur. Ya. Banyak orang berkata, wah ini dipermainkan ini gitu ya. Salah satu ini Mas, musuh 7 setan desa itu maksudnya Tengkulak. Enggak apa-apa kalau ada perspektif kritis seperti Ya. itu. Hanya coba bayangkan, enggak semua petani itu punya handphone. Betul, betul. Enggak semua petani itu punya motor. Ada yang cuma punya sepeda, kelahan jalan kaki banyak. Umurnya lebih dari 60 tahun. Ya. Bayangkan ya, umur 75 tahun seperti Pak Sagio. Pak Sagio umurnya berapa? 55. Ya. Bayangkan ya, umur 75, tidak punya handphone, tidak punya motor. Dia bekerja dengan istrinya di lahan. Dan dia mengelola melon 2 hektar misalnya. Ya. Bagaimana dia menjualnya? Ada solusi selain teriak-teriak tengkulak itu? Harus ada yang mendistribusikan, Mas. Tengkulak ini berperan. Ya. Tapi tengkulak juga nggak mau rugi. Jadi itu ya dianggap simbiosis mutualisme. Kayak gitu aja. Kan, ya. Itu pilihan aja. Kamu mau jual kemana gitu. Mereka sebenarnya ada fase-fase yang membantu memang. Ya. Tapi memang punya sistem. Ya. Begitu juga pengepul. Pengepul punya sistem. Jalur yang ketiga adalah dijual langsung ke pasar. Tapi kan itu sisa. Ya. Setelah semua diseleksi, dikategorisasi sama tengkulak sama pengepul, kan ada sisa tuh. Biasanya terus cemplung-cemplungnya yang pasar-pasar cerak kono. Oke. Nah, pada hari ini, ya, itu diketawain. Oke. Kok bisa, Mas? Sebab seminggu sekali saya cuma ngambil berdasarkan pesanan panen, Ya. apa pesanan pembeli. Misalnya dalam 1 minggu yang beli cabai cuman 10 kilo. 10 kilo. Lah 10 kilo itu Mas, cabai itu tuh bagi tengkulak yang ngambilnya itu sak truk gitu. Tonase lah bisa masuk. Itu kayak jatuh nggak diambil gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya ya memang dijual, tapi upaya lebih dari penjualan itu adalah distribusi pengetahuannya. Oke, jadi lebih ke distribusi pengetahuannya ya. Tetap dijual supaya nggak rugi bensin lah. Ya. Oke, dan talkshow pada sore hari ini juga disiarkan langsung oleh Sonora FM Yogyakarta, Mas Anang. Jadi berarti kita masuk masuk radio. Sonora, Mas, Sonora. Bisa minta rekamannya berarti? Oh, bisa nanti mungkin. Mantap. Ya, ini. Nah, itu Mas Anang, kalau ini dari Kulon Progo kemudian kok sampai ke kota Yogyakarta ini kan berarti kan luar biasa ya Mas ya. Iki opo strategi desa mengepung kota atau apa ini Mas, kok dari Kulon Progo yang pucuk sekarang sudah punya dampingan panen hari ini ya ini Mas. Siap, panen apa hari ini? Ya. Disingkat jadinya Pari. Parikolektif.com. Ya, Pari. Nah, itu ya awal mulanya kan distribusi itu. Ya. Lalu saya berpikir bagaimana orang itu beli panennya. Karena waktu itu yang beli nggak banyak Mas. Mong saibrit. Aku ya senang wae ora apa-apa. Kegiatan ya jaman Mas. Kan daripada pusing di rumah lockdown ngapain gitu. Nah terus saya punya ide, kan saya mendokumentasikan semua tuh. Ya. Mulai dari lahannya, di studio saya ngepek bawang, berambang, terong dan segala macam. Lalu saya nganter sendiri menembus kampung-kampung yang diblokade itu. Ya. Kemana Mas? Nganter pesanan panen Pak. Oh ya silakan. Gitu. Itu saya foto semua. Nah foto-foto itu kemudian saya database, lalu sebagian saya olah menjadi foto kolasenya Pari itu. Oke. Yang atas kolase atau kadang yang di bawah. Ya. Kalau yang di atas itu pelanggan 4.0. Ya. Kalau yang di bawah itu kolasenya itu produsen. berarti petaninya. Oke, petani.
Lah, dari situ kemudian Pari itu bekerja sama pertama kali dengan kelompok wanita tani Lendah Kulon Progo. Oke, Kulon Progo. Tetap di Kulon Progo. Cuman bukan personal petani, Ya, tapi kelompok wanita ya. tani. Waktu itu saya juga baru tahu, wah ada ya kayak gini. Oh ya bagus ini. Udah, itu sama dengan pemetaan itu. Ya. Bikin peta kelompok, masing-masing anggota dipotret, di kolase, lalu kemudian hasil dari apa yang diciptakan kelompok, kan ada misalnya kelompok membuat koperasi. Ya. Koperasi Wanita Tani Langgeng Makmur dari tahun 2012, asetnya 3 juta. Iya. 2020 pandemi, hampir 1 miliar. Bih, luar biasa. Luwih sugih daripada kue mungkin. Iya, bener wi Mas. Gue tenan wi, wesan. Kelompok ya Mas, kolektif berarti Kolektif kan? ibu-ibu. Bukan personal-personal ya. Bukan profesor, dokter, sarjana. Ya. Udah, itu satu. Ada usaha kelompok budidaya telur ayam kampung. Oke. Panen apa hari ini seminggu sekali itu bisa menjualkan lebih dari 300 telur. Oke. Bagi mereka itu sedikit. Tapi nggak apa-apa. Kelompok wanita tani punya budidaya jamur tiram. Oke. Terus mereka juga punya toko kelontong gitulah. Nah dari situ kemudian dipetakan, difoto, terus fotonya saya pamerkan kan di balai desa. Ya. Lalu kami membuat jelajah desa. Oke. Idenya tuh ngalir itu. Awalnya nggak kepikiran, Iya. tapi ketika ini kan kita ngundang banyak orang ke sini ya. Masuk cuma mau nonton foto terus makan. Ya. Diajak muter-muter aja Bu. Nah, jelajah desa. Lihat tanduran tuh tadi Mas. Macam-macam. Oke. Jadi bersama kelompok wanita tani membuat jelajah desa tematik. Oke. Jadi ada misalnya titik rutenya itu diukur berdasarkan waktu. Pertama ke sini dulu Mas. Di sini nanti ngelihat budidaya kambing etawa. Terus ke sini ngelihat apa-apa gitu ya. Ya. Sampai jam 12 prasmanan karo nonton pameran. Oke. Sampai hari ini jelajah desa masih berlangsung. Masih jalan. Wah, luar biasa. Luar Pari biasa. meninggalkan jejak hitungan kalau bayar. Oh ya. Tapi itu yang mengelola udah wanita taninya ya Mas? Iya. Luar Ya biasa. kadang-kadang saya disuruh bantu gitu. Luar biasa. Nah, dari situ panen apa hari ini itu tahun 2020 akhir itu mendapat penghargaan Oke. dari UN Habitat. Oke. PBB. Wah, internasional Orang main-main, lagi. Mas. Orang main-main lagi. Dari project iseng personal ya Mas. Hah? Toh? Sangar lagi. Orang main-main. UN Habitat punya program namanya pengembangan digitalisasi pasar di era COVID. Oke. Lalu saya diajukan menjadi salah satu rekomendasi penerima manfaat. Ya. Saya ditemukan sama Pemkot Ya. Jogja. Lalu ada sekitar 10 lah kelompok seperti saya ini diseleksi habis-habisan. Baik dari UN-nya atau dari Pemkotnya. Itu yang nyeleksi banyak itu. Ya. Entah kenapa saya yang kepilih. Padahal ya saya cuman blog. Kalau jenengan Tapi lihat sederhana Mas, karena model pesennya langsung WhatsApp. Kalau yang lainnya kan free ongkir lah. agak rumit kan harus Dan kalau jenengan lihat daftar menu e-katalog, Ya. itu namanya lucu-lucu. Oh iya betul. Betul. Cabai rawit setan kredit. Ya. Wah. betul. Sekilo piro? Terong opo no? Terong bentoyong. Cabai merah lubang tambang semakin parah. Wah. Wah kan toh? Terong saling tolong. Ya, terong saling tolong. Ya, betul. Iya Jadi toh? semuanya Ada dipleset-pleset. pleset-plesetkan ya. Pokoknya piye carane iki aktivisme. Iya. Gitu. Oke. Nah, itu ya pokoknya itu seperti itu gestur gayanya. Ya. Apapun yang dibikin Pari itu selalu
aneh gitu, Ya. nyeleneh gitu, nyeni gitu. Istilah wong ini nyeni banget ini gitu. Ya. Tapi ya enggak, dari penghargaan itu kemudian saya diperkenalkan oleh Pak Sagio. Oke. Pak Sagio ini satu di antara berapa PPL, Pak? 15 PPL per Oke. kecamatan. Kecamatan. Jadi ada pendamping pelatih kelompok itu. Kelompok ya. Nah, kemudian saya diajak jalan-jalan ke semua kelompok tani yang ada di kota Kota ini. Jogja, oke. Saya juga baru tahu, walah dalah. Neng Jogja ini ada lahan pertanian apa, Mas? Ya pekarangan, Oke. lahan mangkrak, rata-rata Oke, mangkrak. oke. Jadi di dalam kampung ada mangkrak, terus diolah sama kelompok yang ada di Ya, situ. pakai polybag gitu atau Banyak. Oke. Ada yang di tanah, polybag, nempel di dinding. Oke, yang Atau apa? gantung-gantung. Oh, saya nganggo banyu kayak apa, Mas? Hidroponik juga. Ada. Oke. Itu hidroponik banyak itu di Patang Puluhan, Wiro Brajan. oke. Itu sepanjang Kaliwinongo itu bus. Oke. Gitu. Nah, pertanian kota Ya. itu tuh ternyata, Mas, setelah saya telusuri gitu ya, ini seperti mengingatkan saya ngelihat konteks pertanian di desa. Oke. Pertanian kota itu bagi saya itu medium. Oh ya. Karena apa? Kelompok tani itu juga nggak nyari untung. Betul Pak Sagio? Bu, nganu, Sekali kegiatan. panen terong, ora luwih saka apa ya? Ora luwih saka 10 kilo mungkin. Nek mbok tibake ning pasar legi, kuwi kaya teronge wong gogrok. Padahal kuwi satu panen. Nah, dari situ kan sebenarnya berarti bukan itu yang mereka cari. Iya, iya. Lahan pertanian kota itu plus minus healing. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingin berserikat, masih ingin berkomunitas. Tetapi dengan upaya yang bisa mereka lakukan, yaitu Ya. apa? Cocok tanam. Cocok tanam. Ada yang pensiun, ada yang masih kerja. Pagi kerja di rumah sakit, sore siram-siram. Ya. Pagi ngajar di sekolah mana, sore nyabuti rumput di lahan bersama tetangga-tetangganya. Apa kalau nggak healing? Iya. Healing. Iya. Nah, bagaimana praktek baik ini mampu diketahui atau menjadi inspirasi banyak pihak, khususnya anak-anak muda? Karena apa? Ada, Mas, yang sampai bisa mengolah misalnya pupuk. Oke. Ada yang sampai bisa mengolah misalnya minuman atau makanan dari hasil panen. Iya. Ada yang sampai ibaratnya itu bisa membuat pembenihan dan pembibitan. Nah, mereka-mereka ini didampingi oleh orang-orang seperti Pak Sagio. Ya. Pak Sagio itu masuk surga pasti. Amin. Pak Sagio itu YouTuber. Oke. Jadi Pak Sagio ini lucu. Pak Sagio ini saking banyaknya yang nanya-nanya, terus dia bikin konten di YouTube. Sekarang followernya itu 500.000. Wih, dahsyat tenan iki. Luar biasa, Pak. Tapi aja take on file. Oh ya. File di delete kabeh karena komputer ini komputer ngetik. Jadi nek take on file ya ning YouTube. Oh iya iya. Pokoknya ning YouTube. Kelompok-kelompok tani ini didampingi oleh pejuang-pejuang PPL ini. Setiap PPL ini itu PNS. Ya. Dari Dinas Pertanian Kota. Ya. Tapi pekerjaannya di lapangan. Ya. Itu semuanya kan kalau di papan pameran itu kan ada tulisannya kelompok wanita tani ya Mas ya. Semuanya rata-rata kelompok wanita tani atau ada juga yang enggak semua ya. Campur ya. Ya. Totalnya berapa Mas kalau yang ada di Kota Yogyakarta ini? Kalau menurut catatan dari Dinas Pertanian Kota ada 270. Wih, banyak juga ya. Ini Kalau balonnya jeblok Mas. Kalau dari catatan Dinas Dinas. Pertanian Kota, ada Dinas Pertanian Kota itu setiap tahun itu memberikan seperti bantuan. Ya. Entah itu ada bantuan bibit, ada yang program misalnya kayak bikin rumah greenhouse,
lele ember. Ya, ya. Ada banyak lah. Nah, termasuk juga pelatihan. Jadi kenapa kemudian muncul angka-angka jumlah apa segala macam itu sebenarnya untuk itu. Ya, ya. Itu semua juga didampingi sama Pari? Enggak. Enggak. Pari itu berdasarkan ini. Permintaan ya, Mas? Bukan. Oh. Oh, bulung. Bulung. Kayak itu lemah ya bulung. Pari ki ora tau goleki, Mas. Oke, diparani. Ketemu. Oh. Ketemu terus. Ketemu Pak Sagio, ngobrol ngalor ngidul. Oh, ayo Pak, dibikin aja Pak. Gitu. Oke. Kerjasama dengan kelompok mana. Gitu. Oke. Nah, karena relasi semakin banyak, Pari itu punya kesempatan setiap bulan, kalau tahun kemarin 2 kali, kalau sekarang itu sekali. Ya. Siaran di RRI. Oke. Yang saya tentu saja. Ya. Saya mengundang seperti halnya di lapak ini. Ya. Jadi kalau Pari diundang itu, kalau jenengan besok melihat ada acara panen Pari ada ngelapa Ya. atau apa itu, sebenarnya saya itu cuma jadi jembatannya gitu. Oke. Berarti tetap ini ya, apa namanya, petani-petaninya yang kemudian hadir. Sesuai dengan konsep awal, Mas. Oke. Mempromosikan hasil panen, mempublikasikan aktivitas pertaniannya. Oke. Dengan ketemu Bu Yeti, jenengan bisa ngelihat anggreknya langsung. Iya. Itu sudah laku hampir 1 juta. Mantap sekali. Bu Yeti. Terus jenengan bisa tanya langsung sama Bu Yeti. Iya. Langsung Kan ketemu. 2 hal ya. ini kan rampung. Iya. Ini seperti kalau di kopi nganu Mas, prinsip ketelusuran tuh loh Mas. Nah. Jadi kan sekarang ini kalau produk itu selalu ditanya ini ditanam di mana, prosesnya bagaimana, varietasnya apa, jenisnya apa, siapa petaninya gitu ya. Nah, ini kan pari ini sangat menarik sekali ya Mas. Ini komoditasnya dibatasi kebutuhan sehari-hari atau sebenarnya tidak terbatas Mas? Yang digarap sama panen apa hari ini itu? Sebenarnya gini, kalau dari kelompok tani di kota, ada jargon dari pemerintah kota. Ya. Jargonnya adalah mangan opo sing ditandur, Ya. nandur opo sing dipangan. Ya. Jadi menjawab pertanyaan dengan itu ya jelas. Yang akan ditemukan adalah hal-hal yang sifatnya akan dimakan. Oke. Apa yang akan dimakan? Banyak. Ada serai, ada Pare. tomat, pare, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke situ ya. Ya. Itu salah satu pemetaan paling baru dengan Pak Sagio juga waktu itu di Kecamatan Gondokusuman. Gondokusuman. Totalnya di itu ada 21 titik di peta itu. 21 titik dalam satu kecamatan ya Mas? Iya. Luar Paling biasa. barat itu di belakang Harisma. Harisma komputer ya? Ya, itu. Paling timur di pinggir sungai yang ke selatan YIN itu. Oh anu, apa jenenge Winongo? Wah, ora ya Winongo kono. Oh anu. Kali Ora Winongo kayak iki. Gajah Wong. Gajah Wong, betul Gajah Wong. Winongo. Betul Gajah Wong kok Winongo. Nah, itu. Jadi itu sepanjang sungai sampai daerah Jeronimo itu Ya. masih. Itu. Nah, lalu Pak Sagio juga waktu itu bilang kalau mau bikin lomba olahan pare. Ya. Ya sudah Pak, berarti nanti dipamerkan saja petanya, hasil parenya gini. Nah, kebetulan pada saat itu ada momen Pak Lurah Baciro. Ya. Katanya di momen-momen minggu pameran pare itu, Pak Lurah Baciro itu pensiun. Oke. Menurut informasi Badan Intelijen Kelompok Tani, itu Pak Lurah Baciro itu paling gemati Iya. karo kelompok tani. Terus, wah, berarti ki petane di print wae dikake Pak Lurah nggo kenang-kenangan. Iya, iya. Ah, itu terjadi. Oke. Jadi kegiatannya waktu itu bikin olahan pare dengan 21 kelompok ya Pak. 21 kelompok, masing-masing kelompok wajib membuat 2 menu. Oke.
Satu, menu pare untuk keluarga. Dua, menu pare untuk anak-anak. Oke. Jadi parenya itu Mas diolah jadi es krim. Wah, piye kuwi rasane itu? Wah, Oh, penasaran nih Mas. banget. Es krim ada, selai ada, puding ada, bakpia ada. Gak semua. pahit Mas? Ah, ternyata ada 2 jenis pare. Oke, iya aku orang ngerti tenan ya Mas. Saya juga baru tahu. Yang satu pahit memang, Ya. tapi yang satu memang nggak pahit. Apalagi kalau pinter ngolahnya, itu menjadi nggak pahit. Iya, iya. Dia cuman jadi tekstur rasa aja. Oh, kayak gini pare ini. Oh iya, iya. Gitu. Nah, itu menarik. Nah, hasil dari eksperimen itu kemudian dipamerkan di acara lomba itu. Oke. Lomba itu sebenarnya cuma trigger Oke. supaya Inovatif, ya ben enek sing menang lah, Ya, enek kompetisi gitu. Ya. Itu, nah itu terus diserahkan petanya ini ke Pak Lurah Bajiro, betul. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sebenarnya Pari itu punya beberapa peta seperti ini. Oke. Ada yang di Kulon Progo, ada yang di kota. Oke. Ini yang di kota yang Mas yang dipajang Salah di sini satunya ya. yang di kota. Oke. Nah, Mas, panen apa hari ini kan cara mengkampanyekan kegiatan aktivitas pertanian dengan cara menarik, Mas. Ini kan sebenarnya juga ada satu hal yang kemudian bisa lebih mudah dipahami oleh anak muda tentang aktivitas pertanian, Mas. Dan kalau misalnya kita lihat di data ini kan salah satu persoalan petani di Indonesia itu kan ada kekhawatiran tidak ada yang meneruskan profesi petani karena anak-anak muda memilih untuk meninggalkan sawah gitu ya Mas. Bisa Apakah panen apa hari ini juga kemudian berhasil membuat anak-anak muda ini tertarik kembali bertani? Termasuk misalnya yang di kota-kota ini apakah ada anak muda yang terlibat, kemudian yang teman Mas Anang dampingi misalnya yang di Kulon Progo, kemudian ada anak muda yang terlibat atau tetap kelompok orang-orang tua seperti yang tadi disebutkan usia 75 dan lain sebagainya. Sebenarnya Mas, kalau kita berbicara pertanian, itu kan memang harus dilihat pertanian yang seperti apa. Oke. Nah, kalau kita ngelihat misalnya kayak di Kulon Progo, di Sleman, di mana-mana lah, pesisir itu. Pesisir itu maksudnya nggak hanya pesisir pantai ya, tapi kalangan ini. Itu tuh menurut saya mereka itu turun-temurun. Oke. Jadi kekhawatiran tadi itu memang menjadi-jadi ketika kita melihatnya dari jauh, Kota Baru ini. Oh, dari Kota Baru, betul. Jadi kita khawatir gitu. Yeah. Tapi di jantung-jantung pertanian itu tuh sebenarnya langgeng. Oke. Ya seperti itu. Cara mereka membangun identitas itu seperti itu. Nah, beda ketika konteksnya di kotaan. Pertanian tuh harus dilihat sebagai kegiatan bercocok tanam. Oke. Mengisi waktu luang ya, Mas? Ya tetap ada panen ya nggak apa-apa, bagus gitu. Meskipun pagi kerja di distro, sore siram gitu. Jadi konteksnya harus dilihat selalu seperti itu. Karena apa? Karena misalnya ya kayak di Kulon Progo, ada salah satu petani kerjasama panen amarin itu namanya Pak Ustadz Sofyan. Oke. Pak Ustadz Sofyan itu dulu ketua paguyubannya penggusuran itu. Iya. Pak Ustadz Sofyan itu sehari-hari kalau jam kerja itu jam 6 sampai jam 5. Itu satu keluarga itu di gubuk lahan. Oke. Jadi gubuk lahan itu udah kayak rumah, Mas. Di dalamnya ada dispenser, ada ini, macam-macam, ada buku, ada Al-Quran, ada sajadah, macam. Anaknya semua 3 itu di situ. Oh. Sore pulang semua. Nah, bisa dibayangkan nih. Iya. Kulturnya itu memang seperti itu. Iya. Makanya penting ini kerjasama dengan arsitek meredesain mungkin ya. Iya. Supaya gubuk-gubuk itu lebih nyaman. Iya. Nyaman dalam arti kolaborasi pemikiran loh ya. Bukan nyaman dalam konteks perspektif kota. Oh nyaman kin, dia ingin Pak orang tentu. Mereka butuhnya kalau ngopo sih. Iya. Itu. Nah,
duplikasi kolaborasi dengan background lain seperti arsitek, desain produk dan lain sebagainya, itu dilakukan Pari sampai hari ini. Misalnya Pari itu ini sedang dalam proses mendesain ulang warung dari kelompok Baciro. Bu, mantap. Warung apa ini, Mas? Macam-macam, ya warung makan sih. Oke. Tapi warung itu Terintegrasi langsung dengan petani. berada di lahan pertanian. Oke. Oh, kelompok. berada di dalam. Ya, nah, ya kalau ada panen yang bisa diolah Langsung. masuk. Oke, ya, ya. Misalnya sawi nggak campuran Indomie, Iya, nah iya, gitu-gitu. praktis, praktis. Lomboknya nggak sambal bawang, nah Iya, gitu. iya. Nah, gubuk-gubuk ini kemudian direspon sama teman-teman arsitek. Iya. Sama teman-teman arsitek dijadikan tugas, Iya. tugas mata kuliah. Wah banyak toh, alternatif desainnya jadi Iya. banyak gitu, teori-teori sama konsep. Nah, nanti ketika kita pilih itu revisi-revisi desain ya berdasarkan warga, Iya. karena pengerjaannya akan dibuat gotong royong Iya. dengan bahan-bahan yang ada di situ. Nah, terus ada lagi dengan kelompok tani di Gunung Kidul, petani jagung. Oke. Pari kerjasama kolaborasi dengan kelompok desain produk isi namanya Kibon. KEEE Bon. Oke. Kebon tapi ini loro. Oke. Kibon. Kibon. Dari band gaul. Gitu. Nah, anak-anak desain produk ini mampu berpikir berapa kali ke depan. Bonggol jagung Iya. itu dibikin powder, terus di hot press jadi MDF, Mas. Oke. Gila itu. Ya, jadi MDF. Oke. Lalu MDF, Itu MDF nilainya berapa, Mas? Nilai ekonominya cukup bersaing apa ora? kami nggak berpikir Belum sampai. bisnis. Oke. Oh, Kami hanya menetapkan diri di level prototype, Oh, iya, iya. eksperimen. Pencipta ya. Oke. Kami itu pencipta, kami Iya. bukan pebisnis. Oke. Nah, MDF dari bonggol jagung ini Dipluk meneh, Mas. didesain untuk meja kursi. Oke. Dipamerkan di banyak event. Iya, iya. Pekan iya. Kebudayaan Nasional, di Galeri Nasional, Indonesian Contemporary Art and Design. Di mana-mana, banyak. Wah, keren banget nih. Wah, beberapa jadi kayu, jadi MDF, beberapa jadi kertas. Oh, jadi kertas bisa, Mas? Kertas jagung. Oh. Well, nah beberapa jadi pigmen, warna untuk Oh. melukis. Oke. Itu gila, Mas. Itu banyak banget. Nah, Luar itu biasa. waktu itu dipamerkan di Pekan Kebudayaan Nasional di Galeri Nasional. Ya. Kami mendesain instalasi gunungan jagung. Gawede sawit kuwi, Mas. Kami bawa 1 truk jagung Dari Jogja. dari Gunung Gunung Kidul Kidul. Luar biasa. ke Jakarta. Galeri Nasional. Di sana jagungnya ditata itu loh. Terus setelah opening kami membuat workshop ngerimpil. Mipili jagung. Weh lah. Wong Jakarta, gemen. Ya, oke banget. Ya. Pak Dirjen ikut Oh. ngerimpil. Untung Jokowi nggak datang. Kalau Jokowi datang habis itu. Gitu. Ya. Rimpil. Nah, hasil rimpilannya dibikin gunung baru. Oke. Bonggolnya dibikin gunung baru. Setelah pameran, rimpilannya dikembalikan ke desa. Oh. Bonggolnya dibawa anak-anak Kibon. Untuk diproses tadi. Diproses. Nah, rimpilan dikembalikan, kemudian dijual lagi sama kelompok sama petani-petani di Gunung Kidul. Ya. Karena kan mereka menjual hasil rimpilannya Iya, kalau iya, jagung. iya. Betul, betul. Jadinya intinya orang-orang Jakarta tuh mung dikon ngewangi ngrimpil. Nah, proyek itu kami juduli Jagung Jaga Gunung. Jagung jaga gunung. Wah. Well toh. Well banget, Mas. Wes. Karena apa? Karena Pintar itu. mencipta akronim ya, Mas Anang ya. Karena itu ancaman alih fungsi lahan di wilayah-wilayah Ya. seperti Gunung Kidul ini besar sekali. Ya. Cara melawannya seperti apa? Cara melawannya dengan cara memperkuat identitas lokal. Betul. Identitas lokal seperti apa? Pertanian, salah Ya. satunya. Iya. Bagaimana cara nguri-uri pertanian? Ya seperti itu. Ya. Dikolaborasikan dengan banyak pihak supaya berkembang. Nek kepengen maju, aja maju dewe.
Iya, kudu berintegrasi. harus bareng-bareng ini ya. Wah, ini luar biasa ini. Pertanian itu tidak bisa hanya dilakukan oleh jurusan Iya. pertanian. Pertanian itu harus dilakukan bersama dengan banyak pihak, jurnalis, arsitek, seni. Ya, semua kalangan ya Mas ya. Hmm. Ya, sebenarnya menarik sekali diskusi kita sore hari ini Mas, hanya memang sudah harus diakhiri. Terima kasih banyak buat Mas Anang Sartoto bersama Panen Apa hari ini. Luar biasa menginspirasi ya. Jadi ternyata tidak hanya urusan distribusi dari kebun, dari lahan pertanian ke konsumen akhir, tapi ternyata juga memantik sejumlah inspirasi, produk-produk yang luar biasa, dan juga beberapa semangat baru, terutama di teman-teman di perkotaan juga yang masih akhirnya mau mengisi waktu dengan bercocok tanam. Terima kasih banyak Mas Anang. Barangkali ada yang bisa disampaikan terakhir Mas, sebelum kita tutup. Gak ada. Apanya? Sukses buat semuanya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, dan selamat bersenang-senang di Kota Baru Ceria. Ya. Kalau kata Pak Sagio, salam pertanian. Yeah. Salam pertanian. Ya, terima kasih. Yuk. Oke, sahabat Sora, demikian tadi perbincangan di kesempatan sore kali ini di program Kota Baru Ceria, persembahan dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kota Yogyakarta.